Pernah nggak kamu pengen nyobain AI coding agent langsung di Mac kamu, tapi males duluan karena harus bayar langganan bulanan yang mahal, atau ribet nyeting API key yang bikin tagihan membengkak? Belum lagi ada rasa was-was kalau source code proyek rahasia atau data perusahaan kamu harus terunggah ke server asing yang nggak jelas keamanannya. Nah, di video ini, aku Sita dari Satelit Web bakal ngasih solusi yang pas buat kamu. Satelit Web bakal bedah open code, platform AI coding agent berbasis open source yang super ringan dan privat. Nah, di video ini, Satelit Web bakal kasih solusi yang bener-bener fresh. Kita bakal bedah open code, sebuah platform AI coding agent buat ngoding yang super canggih, privasinya aman banget karena jalan 100% di dalam Mac kamu, dan yang paling asyik, bisa dipakai gratis tanpa biaya API sama sekali. Mungkin kamu penasaran, siapa sih yang bikin AI se-private ini? OpenCode dikembangkan bukan sama perusahaan kemarin sore. Tim pembuatnya ini udah bareng-bareng bikin alat-alat canggih buat software engineer dari tahun 2011. Jadi secara rekam jejak, mereka emang aslinya praktisi kelas berat, yang paham betul penderitaan para developer. Kelebihan utama OpenCode adalah sifatnya yang model agnostik. Artinya, sistem AI ini tidak dikunci ke satu merek AI saja. Se-fleksibel itu. Nggak tanggung-tanggung, kita bakal kupas tuntas 2 metode instalasi. Lewat versi desktop app buat yang suka klik-klik tanpa ribet, ke metode kedua, versi TUI, Terminal User Interface, buat kamu yang suka satset ala sysadmin. Tonton sampai habis, soalnya di akhir kita bakal tes langsung pakai studi kasus nyata buat bikin otomatisasi bisnis dari nol. Kita mulai yuk! Metode desktop, ramah pemula. Metode pertama lewat jalur desktop app. Ini paling pas buat kamu yang lebih suka kerja pakai tampilan visual yang rapi dan gak mau ribet. Seperti biasa, buka browser kamu dan ketik opencode.ai atau langsung opencode kayak gini. Lalu klik ini. Inilah halaman utama opencode.ai. Lihat ini nih, ada informasi pengumuman baru bahwa OpenCode versi desktop beta kini sudah tersedia untuk Mac, Windows, dan Linux. Kita klik Download Now. Terus klik opsi Download Now di menu desktop app buat macOS. Di sini ada 2 versi download untuk Mac yang disediakan, yaitu macOS Apple Silicon atau macOS Intel. Pilih Intel jika Mac kamu masih menggunakan prosesor Intel i7, i9, atau versi Apple Silicon jika kamu menggunakan Mac terbaru M-series, seperti M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Tunggu proses downloadnya selesai. Begitu file .mg-nya kelar ke download, tinggal klik 2 kali, terus drag and drop atau tarik dan geser aja icon OpenCode-nya ke dalam folder Applications. Icon OpenCode sudah tersedia di aplikasi. Dan coba ke Launchpad. Dan OpenCode sudah nongol di sini. Tinggal buka aja. Inilah tampilannya untuk versi desktop. Sebelum kita mulai ngoding, yuk kita intip dalemannya sebentar, biar setup kamu makin mantap. Kamu bisa klik setting untuk mengatur OpenCode. Nah, ada banyak pengaturan yang bisa nanti kamu gunakan. Aku jelasin sedikit ya. General, dandanin aplikasi. Ini tempat kamu bikin aplikasi jadi makin kamu banget. Appearance, pengen tampilannya kalem light atau biar mata nggak pegel pas malam? Atur aja di sini. System notifications, centang yang perlu-perlu aja. Nggak mau kan tiap bentar keganggu notifikasi yang nggak penting? Servers, pintu masuk. Kalau menu ini ibarat pintu gerbang. Di sini tempatnya aplikasi kamu ngobrol sama server atau pusat datanya. Kalau kamu punya server sendiri atau lokal server, tinggal daftarin di sini, biar koneksinya lancar jaya. Providers, mesin AI-nya. Ini bagian paling seru. Providers itu kayak vendor atau penyedia otak AI-nya. Kamu mau pakai otaknya Cloud, ChatGPT, Gemini, atau GitHub Copilot, semuanya bisa dipasang di sini. Caranya tinggal klik connect aja di penyedia yang kamu mau. Ibaratnya, kamu lagi milih asisten pintar buat nemenin ngoding. Pilihan models buat milih senjata. Nah, setelah providernya terhubung, kamu bakal disuguhi daftar models. Ini adalah senjata spesifiknya. Misalnya, ada model yang jago buat coding ringan, ada yang jago banget buat logic berat. Tinggal nyalain toggle model yang kamu butuhin. Saran aku, nggak usah dinyalain semua, biar aplikasinya tetap enteng.
Oke, sekarang mari kita uji kemampuannya. Kita masuk ke bagian teknis yang paling penting. Klik Open Project ini, kamu bisa tentukan di mana. Kamu bisa buat folder baru, contoh aku kasih nama testing, untuk wadah nanti hasil kerja AI-nya tersimpan rapi di folder ini. Di sini ada dua mode utama, Plan Mode dan Build Mode. Plan Mode, gunakan ini kalau kamu masih tahap brainstorming atau ngerancang arsitektur. AI bakal ngasih saran flow, roadmap, atau struktur kode tanpa langsung mengubah file di komputer kamu. Jadi aman banget kalau kamu masih mau ngobrol sama AI-nya dulu sebelum eksekusi. Build Mode, nah ini mode untuk eksekusi. Begitu kamu pindah ke sini, AI-nya udah dapat izin penuh buat nulis, ngehapus, atau ngerombak file di folder proyek kamu secara langsung. Kalau kamu sudah yakin sama rencananya, langsung gas ke Build Mode biar AI-nya kerja mandiri buat kamu. Aku pilih Build Mode untuk langsung mengetesnya, supaya AI-nya punya akses penuh buat nulis skrip langsung di laptop kamu. Sekarang, perhatiin bagian bawah ini. Ada pilihan model AI. Contohnya yang lagi aktif sekarang adalah Big Pickle. Kalau kamu mau hasil yang lebih cerdas atau spesifik, tinggal klik aja nama modelnya. Nanti bakal muncul pop-up pilihan model lain yang bisa kamu pakai. Kamu bisa ganti ke Nemotron, DeepSeek, atau model lainnya sesuai kebutuhan, seperti Claude dari Anthropic. Semuanya tinggal pilih, klik, dan langsung coding lagi tanpa ribet. Aku pilih Mimo V2.5 Free ini. Kita bakal bikin sistem monitoring otomatis ala Site Reliability Engineer. Aku ketik prompt seperti ini. Bertindaklah sebagai Site Reliability Engineer, buatlah script Python yang terus-menerus memantau file log aplikasi kita, melakukan parsing pada setiap entry untuk mengidentifikasi pola error yang kritis, lalu menghasilkan laporan ringkasan terstruktur dalam format JSON. Buat skripnya secara modular agar nantinya mudah diintegrasikan dengan sistem notifikasi peringatan. Perhatiin deh, AI-nya nggak cuma kasih jawaban teks, dia langsung nulis file log monitor.py dan config.json di panel kiri secara otomatis. Dia bahkan ngejalanin perintah shell buat mastiin skripnya jalan tanpa error. Ini bukan lagi sekedar tanya jawab, tapi bener-bener asisten coding yang langsung eksekusi kerjaan berat buat kita. Sekarang, klik ini untuk lihat hasilnya. OpenCode udah bikinin dua file utama buat aku. Config.json. Ini file konfigurasinya, tempat ngatur path log, interval pengecekan, sampai threshold errornya dengan gampang tanpa harus ngubah kode program. Logmonitor.py, ini otak sistemnya. Script Python modular yang secara otomatis memantau log dan mendeteksi pola error kritis secara real time. Sistem ini dirancang biar logis dan efisien. Jadi, begitu ada error yang muncul di log, sistem ini langsung parse datanya dan ngasih laporan terstruktur. Semuanya otomatis, rapi, dan siap langsung dipakai di server produksi. Keren kan? Setelah selesai, mari kita cek folder testing kita. Lihat, dua file sudah dibuat dan tersimpan rapi di folder testing. Beres! Buat kamu para power user yang ngerasa kalau pakai mouse itu malah memperlambat kerjaan, kita masuk ke metode kedua, versi TUI, Terminal User Interface. Balik ke situs opencode.ai. Di halaman utama ada tab lain kayak npm, boon, brew, atau paru. Tenang, jangan bingung. Ini cuma opsi metode instalasi lain yang disediain buat menyesuaikan dengan package manager yang biasa kalian pakai di perangkat masing-masing. Kalau kalian terbiasa ngoding pakai Node.js, npm atau boon adalah pilihan paling natural. Kalau kalian pengguna setia Mac OS yang pakai brew, homebrew, itu cara paling standar buat install tool di Mac. Dan buat pengguna Linux, paru udah disiapin buat kalian para pengguna Arch. Fungsinya sama aja. Sebagai contoh, aku pakai curl, salin perintah installnya di sini. Setelah disalin perintah installnya, kita buka terminal. Tekan Command plus Space di keyboard, ketik terminal, terus tekan Enter. Paste di sini, atau tekan Command plus V buat paste perintahnya. Terus tekan Enter. Lihat, sistem bakal langsung ngambil semua yang dibutuhin secara otomatis. Nggak perlu download manual, nggak perlu drag and drop ke applications. Cuma satu baris perintah, OpenCode langsung terpasang di sistem kamu. Cara install dengan metode kedua ini gercep banget kan? Beres deh. Sekarang mari kita buka OpenCode yang sudah terinstall di terminal. Buka terminal baru yang bersih. Tinggal ketik perintah OpenCode dan tekan Enter. Tampilannya bakal berubah jadi user interface berbasis teks yang super ringan. Biar kerjanya gercep, kamu bisa pakai navigasi ini.
Tombol Tab buat pindah mode kerja. Bisa ke Plan Mode kalau mau ngerancang ide dulu, atau ke Build Mode kalau sudah siap eksekusi kode. Tombol Ctrl plus T buat ngubah tingkat ketelitian AI-nya. Tombol Ctrl plus P, ini pusat komandonya. Begitu dipencet, muncul pop-up buat ganti model AI, provider, atau pindah workspace. Tombol Ctrl plus C kalau salah ketik dan mau bersihin kolom input dengan cepat. Nah, yuk kita buktikan. Pastikan terminal ada di Build Mode, pencet Tab, biar AI-nya dapat izin buat ngolah file di Mac kamu. Sekarang, kita kasih prompt yang sama tadi. Contohnya, aku ketikan seperti ini. Bertindaklah sebagai seorang Site Reliability Engineer. Buatlah skrip Python yang terus-menerus memantau file log aplikasi kita, melakukan parsing pada setiap entry untuk mengidentifikasi pola error yang kritis, lalu menghasilkan laporan ringkasan terstruktur dalam format JSON. Buat skripnya secara modular agar nantinya mudah diintegrasikan dengan sistem notifikasi peringatan-peringatan. Lihat layarnya, perhatiin prosesnya, sampai nyusun skrip utuhnya. Semua dikerjain secara hands-free, terstruktur, rapi, dan cepat. Selesai sudah tutorial cara install OpenCode dengan 2 metode di Mac. Ngejalanin AI agent di Mac emang asik banget buat eksperimen, tapi mari bicara soal skala industri dan untuk bisnis cari uang. Begitu script backup atau backend system tadi mau dijalankan terus-menerus setiap jam, nyimpennya di MacBook itu nggak logis. MacBook kamu nggak dirancang buat nyala 24 jam non-stop. Begitu internet rumah putus atau MacBook masuk mode sleep, semua layanan bisnismu langsung mati total. Disinilah kamu butuh partner infrastruktur yang benar, apalagi tujuannya hasil codinganmu buat bisnis produktif dan bisa diakses semua orang di internet 24 jam non-stop untuk urusan cari cuan. Tentu kamu wajib mindahin aplikasi hasil codingan kamu ke cloud VPS performa tinggi dari satelit web. Dengan infrastruktur developer friendly dari satelit web, sistemmu dijamin aktif 24 jam non-stop, keamanannya terjaga, transaksinya pakai rupiah, dan performanya sanggup menangani traffic berat. Jadi jangan biarkan karya digitalmu cuma diam di MacBook, langsung amankan fondasi bisnis kamu di satelitweb.com. Jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan teknologi industri mutakhir lainnya. Saya Sita dari Satelit Web, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.